Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 2 dalam mata kuliah Public Speaking. Pada video ini kami akan membuat video presentasi ataupun penyampaian materi dari materi kami, yaitu kecemasan dalam berpublic speaking. Nah, pada kelompok 2 saya memiliki anggota-anggota dan saya akan menyebutkan nama-namanya. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Nanda Triana, yang kedua Muhammad Erza Furqan, yang ketiga Firman Daniel Ardo, yang keempat Aditya Hasta Kurnia, 5 Raffi Akbar Suryana, 6 Sekar Ragil Pangisti, 7 Nilutika Anggreni, 8 Dwi Ayu Pertiwi, dan terakhir yaitu ke-10 Intan Solihati. Baik, itu tadi nama-nama anggota dari kelompok 2. Selanjutnya kita langsung beralih ke penyampaian materi dari materi kami, yaitu kecemasan dalam berpublic speaking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pertiwi, anggota dari kelompok 2 public speaking, akan membacakan mengenai pengertian public speaking. Pengertian public speaking merupakan proses berbicara di depan umum atau khalayak untuk menyampaikan informasi, menghibur, dan mempengaruhi audiens. Banyak orang menyebut bahwa berbicara di depan umum merupakan suatu hal yang mudah. Namun, pada kenyataannya, dalam melakukan public speaking diperlukan latihan dan teknik tertentu agar dapat berjalan dengan baik. Seperti pernyataan mustamu, public speaking adalah sebuah kemampuan mengekspresikan gagasan di hadapan publik, dan public speaking adalah sebuah kompetensi yang memadukan 4 unsur utama pendidikan, sains, keterampilan, seni, dan karakter. Definisi di atas memberikan pengertian bahwa public speaking adalah sebuah proses, tindakan atau seni dalam berpidato di depan audiens. Setiap orang membutuhkan kemampuan berbicara di depan umum, memperkenalkan diri di depan umum. Menyampaikan presentasi merupakan public speaking, tidak harus menjadi pembicara publik. Menurut Dumar bahwa public speaking adalah kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum dengan benar, sehingga pesan dapat dengan jelas tersampaikan dan tujuan berbicara dapat langsung didapatkan. Public speaking merupakan seni keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide maupun gagasan dengan benar, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Berbicara di depan umum memiliki beberapa kompetensi yang perlu diperhatikan. Public speaking berkaitan erat dengan retorika. Retorika adalah bagian dari ilmu komunikasi. Menurut Ho Jang-to, sebenarnya kompetensi public speaking hampir sama dengan komponen komunikasi efektif yang meliputi. Yang pertama adalah penyampaian pesan atau informasi. Dalam hal ini, berbicara harus memperhatikan teknik-teknik dasar public speaking yang meliputi teknik vokal dan verbal, sehingga dapat menampilkan slow motion. Yang kedua adalah pesan atau informasi yang disampaikan. Pesan yang disampaikan harus singkat, padat, dan mudah dipahami. Teknik menyusun dan meramu materi presentasi mutlak diperlukan. Komunikasi atau penerima. Komunikan atau penerima. Informasi atau audiens. Pembicara harus cerdas dalam melakukan analisis audiens, minimal analisis psikologi, dan demografi. Yang keempat adalah media penyampaian informasi. Mudah tidaknya suatu informasi diterima dan dipahami oleh audiens juga mempengaruhi oleh media yang digunakan. Dalam hal ini, media berperan sebagai sarana pembantu penyampaian informasi. Saat ini, cukup banyak media yang bisa digunakan dalam presentasi, seperti media grafis, fotografi, audio, video, dan lingkungan. Yang kelima adalah feedback atau umpan balik.
Salah satu indikator suksesnya penyampaian informasi adalah adanya responsif atau feedback dari penerima informasi. Dapatkan feedback dari audiens dengan mengamati bahasa tubuh mereka. Apakah mereka mengantuk, bosan, cemas, atau antusias dengan ciri-ciri mata berbinar, bertepuk tangan, berpartisipasi menjawab pertanyaan, atau aktif memberikan respon. Kompetensi public speaking yang perlu dikuasai hampir sama dengan teknik dasar public speaking, yaitu seorang pembicara harus menguasai poin-poin dasar yang menjadi ukuran berhasil atau tidaknya public speaking yang dilakukan. Seperti cara penyampaian pesan, isi informasi yang disampaikan, media penyampaian informasi, jenis audiens, dan umpan balik yang diberikan oleh audiens. Kompetensi public speaking sering disebut dengan tips dalam melakukan public speaking. Seorang pembicara akan melakukan beberapa kompetensi guna menunjang public speaking yang dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kompetensi public speaking meliputi 1. Pemilihan topik. Kompetensi berbicara yang pertama adalah pemilihan topik yang sesuai dengan audiens. Seseorang berbicara tingkat lanjut memiliki topik yang bermanfaat yang melibatkan audiens. Topiknya juga menghadirkan audiens dengan informasi baru yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Pembicara memilih topik yang tidak memiliki orisinalitas atau ketinggalan zaman. Yang kedua adalah melibatkan pengantar. Untuk merumuskan pengantar yang mengarahkan audiens ke topik dan pembicara adalah kompetensi berbicara kedua. Pembicara tingkat lanjut menulis pengantar yang berisi pengambilan perhatian yang sangat baik. Pembicara yang tegas menetapkan kredibilitasnya. Pembicara memberikan orientasi suara atau topik, menyatakan tesisnya dengan jelas, dan preview poinnya dengan cara yang meyakinkan dan berkesan. Tesisnya canggung disusun dan dia memberikan sedikit arahan untuk para penonton. Pembicara yang tidak efektif tidak memiliki teknik pembukaan, tidak ada pernyataan kredibilitas, dan tidak memberikan latar belakang pada topik. Selain itu, dia tidak memiliki pernyataan tesis dan tidak ada pratinju poinnya. Yang ketiga, pola organisasi. Kompetensi ketiga adalah menggunakan pola organisasi yang efektif. Pembicara tingkat lanjut sangat organisasi dengan baik dan menyampaikan pidato dengan poin-poin yang jelas. Pembicara pemula memiliki poin-poin utama yang agak teratur, tetapi isi poin-poin materi mungkin tumpang tindih. Yang keempat adalah gagasan. Kompetensi keempat adalah untuk menemukan mensintesis dan menggunakan materi pendukung yang menarik. Dalam pidato pembicara tingkat lanjut, poin utama didukung dengan berbagai materi dengan sumber yang valid. Penutupan. Kompetensi berbicara kelima adalah untuk mengembangkan kesimpulan yang memperkuat tesis dan memberikan penutupan psikologis. Pembicara tingkat lanjut memberikan rangkuman poin yang jelas dan mudah untuk diingat, serta merujuk kembali ke tesis atau gambaran besar. Yang keenam adalah bahasa yang jelas. Bahasa yang pembicara gunakan haruslah jelas, imajinatif, dan hidup. Bahasa yang digunakan juga benar-benar bebas dari bias, kesalahan tata bahasa, dan penggunaan yang tidak pantas. Yang ketujuh adalah ekspresi vokal. Kompetensi ketujuh adalah secara efektif menggunakan ekspresi vokal dan untuk melibatkan penonton. Pembicara sebaiknya menggunakan variasi vokal, intensitas, dan tempo. Yang kedelapan adalah nonverbal korespondensi. Kompetensi kedelapan adalah untuk menunjukkan perilaku nonverbal yang mendukung pesan verbal. Pembicara memiliki postur, gerak tubuh, ekspresi wajah,
dan kontak mata yang dialami. Berkembang dengan baik, menampilkan tingkat ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi. Yang kesembilan adalah penyesuaian materi dengan audiens. Kompetensi berbicara kesembilan adalah menyesuaikan presentasi dengan audiens. Audiens dan sambutan yang diberikan disesuaikan dengan keyakinan, nilai, dan sikap mereka. Terima kasih, itu merupakan penjelasan dari saya mengenai public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naga Triana. Dan ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai apa itu kecemasan dalam public speaking dan apa saja sih yang termasuk ke dalam kecemasan public speaking. Nah, public speaking dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyampaikan informasi di depan publik atau di depan banyak orang, yang mana kegiatan ini identik dengan orang yang pekerjaannya selalu terhubung dengan publik. Seperti misalnya di bidang pendidikan, motivator, konsultan, penceramah, atau seseorang yang dari public relation. Namun tidak dipungkiri bahwa mahasiswa pun sangat dekat dengan dunia public speaking, seperti contohnya saat dia sedang presentasi di depan kelas. Namun seseorang tidak terlahir dengan bakat public speaking, sehingga mendorong mereka untuk terus-menerus berlatih agar mereka mampu menjadi seseorang yang pandai berbicara di depan umum. Dalam berlatih public speaking pun bisa diawali dengan hal-hal dasar dalam latihan, seperti tekun dalam membaca skrip, melatih vokal, berbicara sembari berkaca di depan cermin guna menyelesaikan penampilan. Itu merupakan dasar yang kuat dalam latihan untuk menjadi public speaking yang kuat. Semakin sering seseorang berlatih, maka semakin lancar pula mereka dalam memberikan informasi kepada halayak. Namun, ada kalanya informasi yang diberikan tidak akan tersampaikan dengan baik karena beberapa faktor dari public speaking itu sendiri, ya salah satunya kecemasan. Lantas, apa sih kecemasan dalam public speaking? Kecemasan adalah perasaan tidak nyaman, ketegangan, ketakutan, dan kekhawatiran yang muncul tiba-tiba karena dirasakan akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi perasaan tersebut tidak diketahui dari mana sumbernya, melainkan muncul secara tiba-tiba dari dalam diri kita sendiri. Kecemasan juga dapat menghambat komunikasi karena adanya kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa, serta kesulitan dalam melakukan pembicaraan, serta artikulasi yang kita sampaikan juga tidak jelas. Nah, selain itu juga ada berbagai macam faktor yang menyebabkan timbulnya kecemasan. Beberapa faktor tersebut diantaranya belum terbiasa untuk berbicara di depan publik. Orang yang belum terbiasa akan menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru, sehingga ia masih harus beradaptasi dengan public speaking. Ia akan merasa sangat gugup, takut, karena tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif di depan umum. Hal ini yang juga menjadi faktor kecemasan adalah status komunikator yang rendah dan kurang percaya diri, sehingga ia cemas ketika dihadapkan dengan banyak orang, apalagi jika audiensnya adalah dari berbagai kalangan. Seseorang yang melakukan public speaking juga memiliki rasa takut akan kegagalan dalam menyampaikan informasi. Keadaan psikologi yang kurang baik serta kurangnya persiapan juga itu merupakan faktor penyebab dari kecemasan dalam public speaking. Kemudian pengalaman masa lalu juga yang mungkin tidak menyenangkan pun dapat menjadi faktor adanya kecemasan dalam public speaking. Lalu apa saja sih yang termasuk ke dalam
kecemasan public speaking. Nah, saya di sini akan memberikan 4 jenis kecemasan dalam public speaking atau berkomunikasi. Yang pertama ada trait anxiety, yaitu sifat kecemasan. Tipe kepribadian di mana individu memiliki orientasi untuk merasakan kecemasan selama tindakan komunikasi terlepas dari situasi, penonton, atau konteksnya. Kecemasan tidak sama dengan rasa malu. Mereka yang memiliki sifat kecemasan yang tinggi lebih mungkin menghindari paparan terhadap situasi berbicara di depan umum. Jadi kegugupan mereka mungkin diperoleh oleh kurangnya keterampilan yang mereka miliki. Nah, lalu yang kedua ada konteks anxiety, yaitu konteks kecemasan. Konteks kecemasan mengacu pada kecemasan yang diminta oleh spesifik konteks komunikasi. Beberapa konteks utama yang menjadi faktor dalam meningkatnya bentuk kecemasan yaitu ada formalitas, ketidakpastian, dan kebaruan. Lalu yang ketiga ada audience anxiety atau kecemasan audiens. Kecemasan audiens menggambarkan ketakutan komunikator dari karakteristik audiens yang spesifik. Karakteristik ini termasuk kesamaan, sifat bawahan, atau ukuran audiens, dan keakraban dari audiens dengan komunikator. Dan yang terakhir ada situational anxiety atau kecemasan tergantung dalam keadaan. Kecemasan situasional ini menurut McCloskey menjelaskan bahwa adanya ketakutan komunikasi dibuat oleh kombinasi unik dari pengaruh yang dihasilkan oleh penonton, waktu, dan konteks. Kecemasan keadaan dapat dikarenakan berada pada suatu situasi di lingkungan baru yang asing sehingga menciptakan tingkat stres, dan ketakutan komunikasi itu semakin meningkat sehingga kecemasan dalam berkomunikasi atau public speaking itu juga akan muncul dalam diri kita. Dengan adanya berbagai macam kecemasan tersebut, tentunya akan ada solusi dari setiap permasalahan itu. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para komunikator dalam mengatasi kecemasan. Yang pertama, pikiran harus irasional. Sering menganggap bahwa keyakinan yang tidak realistik tentang suatu ancaman atau bahaya ditimbulkan oleh situasi maupun kondisi tertentu di saat skema tersebut diaktifasikan. Skema ini mendorong pikiran, tingkah laku, dan emosi individu untuk masuk ke dalam keadaan cemas. Nah, cara mengatasinya itu jangan menghindar dari masalah, hadapi dan temukan teknik atau metode sendiri untuk keluar dari masalah tersebut. Dan hal itu akan menjadikan kita untuk berpikir kritis, logis, intuitif, kreatif, dan inovatif. Nah, cara yang kedua ada dengan impresi. Impresi adalah kesan yang didapat dari lingkungan untuk mengatasi kecemasan dari faktor impresi. Yaitu yang pertama, individu menilai sesuatu yang menimbulkan kecemasan, kemudian melakukan sesuatu untuk mengubah atau menghindarinya. Yang kedua, mereduksi perasaan kecemasan melalui berbagai cara dan tidak langsung menghadapi masalah yang menimbulkan kecemasan tersebut. Yang ketiga, volume suara atau gestural. Volume suara komunikator yang mengalami kecemasan itu cenderung mengurangi volume menjadi pelan atau terbata-bata, terputus-putus terhadap kata yang diucapkan. Nah, untuk mengatasi sindrom ini, alangkah baiknya kita naikkan volume suara melebihi volume suara komunikan yang menyerang mekanisme pertahanan yang
yang mengakibatkan psikologis komunikator menjadi tertekan atau kecemasan itu hadir. Nah, ucapkan kata-kata seolah-olah sedang berbicara di depan orang banyak. Bayangkan ada banyak mata yang memperhatikan Anda, rasakan kekuatan dari vokal Anda, intonasi yang digunakan, cepat lambatnya suatu kata yang diucapkan dengan memberi penekanan suara dengan pernafasan. Nah, selain dari ketiga cara di atas, beberapa cara ini juga dapat menjadi solusi dalam mengatasi kecemasan ketika public speaking. Yang pertama yaitu jangan menghindar dari masalah, menghadapi dan temukan teknik atau metode sendiri untuk keluar dari masalah tersebut dan akan menjadikan kita untuk berpikir kritis, logis, intuitif, kreatif, dan inovatif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai apa itu kecemasan dalam public speaking dan apa saja yang termasuk ke dalam kecemasan public speaking. Untuk segala kesalahan saya memohon maaf, dan atas perhatian dan waktu kalian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firman Daniel Ardo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing tips atau berbagi informasi tentang salah satu alasan kenapa cemas dan takut dalam public speaking. Dalam cemas atau takut dalam berbicara adalah hal yang wajar bagi banyak orang, tetapi kerap kali orang ada yang bahkan tidak berani untuk berbicara di dalam banyak orang. Di sini saya rangkum beberapa penyebab orang cemas atau takut dalam berbicara di depan banyak orang. Salah satu penyebab besar dalam public speaking ialah tidak pede. Tidak percaya diri atau sering dikenal pede sangat kerap sekali mengintai di dalam sifat seseorang. Sifat ini sangat sering sekali terjadi sehingga membuat orang menjadi cemas. Banyak orang di sekitar kita yang mengatakan kepada orang lain untuk percaya diri. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan percaya diri? Pengertian percaya diri adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa percaya dan mengakui akan kemampuan pribadinya dalam melakukan atau menyelesaikan sesuatu. Rasa percaya diri tersebut dinilai berdasarkan pendapat pribadi dan oleh diri sendiri. Percaya diri juga memegang peranan penting pada tindakan kita dalam mengambil keputusan. Manfaat percaya diri. Memiliki rasa percaya diri memiliki banyak manfaatnya. Seseorang yang kurang percaya diri akan sulit untuk melangkah maju. Rasa minder dalam diri kita akan menghambat seseorang public speaking. Membutuhkan rasa percaya diri agar bisa menentukan langkah dalam mengambil keputusan. Rasa percaya diri juga menyebabkan seseorang bisa bertindak di khalayak ramai di mana banyak orang yang akan mendengarkan atau memperhatikan kita. Rasa percaya diri sangat dibutuhkan dalam public speaking. Kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat serta kemampuan presentasi akan membuat seorang public speaking banyak didengar banyak orang. Jika kita memiliki kreativitas dan bakat seni, rasa percaya diri sangat dibutuhkan dalam mengekspresikan karya-karya kita ke publik. Memiliki kepercayaan diri sangatlah penting dalam kehidupan public speaking. Rasa percaya diri dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif bahwa kita bisa melakukannya. Saya akan menyebutkan beberapa tips untuk meningkatkan rasa percaya diri, sehingga membentuk karakter pribadi yang lebih tangguh. Cara agar percaya diri. Yang pertama, ada berpikir positif tentang diri sendiri. Salah satu cara agar kita memupuk rasa percaya diri adalah dengan selalu berpikir positif. Fokuslah pada kelebihan kita. Cari tahu beberapa hal positif yang ada pada diri kita. Dengan berfokus pada kelebihan diri akan membuat kita semakin yakin pada diri sendiri. Yakinlah bahwa kita bisa melakukan setiap tantangan, karena kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua ada berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Penyebab utama seseorang public speaking menjadi tidak percaya diri adalah sering membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain. Perlu kita ketahui bahwa kesuksesan orang tersebut juga diawali dengan kegagalan. Kegagalan demi kegagalan sama seperti kita. Namun orang tersebut tetap yakin bahwa dirinya bisa.
Rasa percaya diri tersebut juga diiringi oleh ketekunan dan kegigihan orang tersebut hingga akhirnya memperoleh kesuksesan. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain akan cenderung membuat diri kita down. Apalagi jika menurut penilaian kita bahwa orang tersebut lebih baik dari kita. Sebaiknya kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada kelebihan yang ada pada diri kita. Lakukan hal itu setiap kali kita merasa minder. Hal itu akan menimbulkan rasa percaya diri kita. Selanjutnya ada ingat prestasi kita di masa lalu. Cara untuk membuat kita percaya diri salah satunya adalah dengan mengingat kembali prestasi yang pernah kita raih di masa lampau. Hal ini akan membuat kita lebih semangat karena jika dulu kita sangat percaya diri, mengapa tidak dengan sekarang? Ingat kembali semua goals yang sudah berhasil dicapai selama ini. Meskipun kelihatan simpel, cara ini akan sangat membantu kita berpikir positif terhadap kemampuan diri sendiri. Sebagai pribadi yang memiliki cara pandang yang positif akan membuat kita termotivasi dan percaya diri dalam mengejar tujuan kita selanjutnya. Kita juga akan lebih menyadari bahwa terdapat potensi dalam diri kita. Selanjutnya ada buat prestasi baru. Pada banyak kasus kepercayaan diri mulai menurun apabila seseorang merasa dirinya kurang berprestasi. Untuk itu, pacu diri kita untuk membuat prestasi demi prestasi. Dengan membuat sebuah prestasi, maka penilaian orang lain terhadap diri kita akan berubah. Orang lain akan mulai respect akan kinerja dan kemampuan kita. Prestasi tersebut juga akan menimbulkan prestige tersendiri bagi kita. Prestige tersebut akan mendorong kita untuk lebih percaya diri. Yang selanjutnya ada menambah wawasan. Seorang public speaking akan lebih percaya diri jika memiliki wawasan yang luas. Dengan begitu, orang tersebut akan lebih percaya diri dengan mengemukakan pendapat karena kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan atau wawasan akan hal tertentu. Dengan selalu memperkaya diri dengan ilmu, pengetahuan, dan memiliki kemauan untuk belajar hal baru akan memupuk rasa percaya diri kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk selalu belajar dan menambah wawasan supaya lebih mudah melebur dengan komunitas tertentu. Yang selanjutnya ada berteman dengan orang yang memberikan pengaruh positif. Dan bisa disangka bahwa lingkungan akan membentuk kepribadian kita. Diri kita adalah cerminan dari lingkungan pertemanan kita. Kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang selalu berpikir positif. Bergabunglah dengan komunitas yang terdiri dari orang-orang yang mampu memotivasi kita sehingga akan lebih percaya diri. Dengan kita berada di kehidupan orang-orang tersebut, maka secara perlahan namun pasti rasa percaya diri kita akan tumbuh. Jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta motivasi dari orang-orang sekitar kita di saat kita merasa tidak percaya diri. Jika selama ini lingkungan pertemanan kita adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, maka segera keluar dari lingkungan pertemanan tersebut. Berteman dengan orang negatif tidak akan pernah membuat kita berpikir positif. Jangankan membuat kita berpikir positif, karena membuat dirinya sendiri untuk berpikir positif saja sulit untuk dilakukan. Sangat sulit membuat kita percaya diri jika kita berteman dengan lingkungan yang toksik. Yang selanjutnya ada jangan hiraukan komentar dan tanggapan negatif dari orang lain. Ada kalanya di saat kita sudah mulai mengubah diri kita ke arah yang lebih baik, ada saja orang-orang yang suka pada niat baik kita. Mereka akan berusaha membuat kita semakin minder pada diri sendiri. Jangan hiraukan orang-orang yang berusaha menjatuhkan. Tetaplah fokus pada tujuan dan fokus berkarya dalam membangun rasa kepercayaan diri. Yang selanjutnya ada terbuka pada kritik yang membangun. Apabila ada orang yang memberikan kritik, lakukanlah introspeksi diri. Apakah kritik tersebut membangun? Jika kritik tersebut membangun dan baik bagi perubahan diri kita ke arah yang lebih baik, maka kita tidak ada salahnya jika kita mendengar kritik tersebut untuk memotivasi. Kritik kita belum tentu orang tersebut toksik, tetapi bisa saja orang tersebut justru memberikan dampak positif bagi kemajuan kita. Tetaplah berpikir positif dan percaya diri. Yang selanjutnya, beranikan diri berbicara dengan orang lain. Cara paling ampuh untuk memupuk rasa percaya diri adalah dengan memberanikan diri berbicara dengan orang. Mulai dari hal sederhana, misalnya dengan mencoba untuk buka obrolan dengan orang-orang baru dikenal di samping kita. Meski awalnya berjalan kurang lancar,
Obrolan tersebut akan semakin lancar apabila kita telah menemukan topik pembahasan tertentu yang disukai keduanya. Buatlah diri kita merasa santai saat melakukan pembicaraan dengan lawan bicara. Yang selanjutnya ada kenakan pakaian rapi dan nyaman. Pasti sering kita memperhatikan pakaian seseorang kan? Seseorang berpakaian rapi dan nyaman akan membuat semakin percaya diri. Berbeda dengan orang berpakaian kurang rapi akan cenderung tidak enak dipandang. Hal ini akan membuat kita dianggap sebelah mata. Cara berpakaian seseorang sangat dipengaruhi karakter. Seseorang percaya diri umumnya didukung dengan tampilan diri yang baik. Tak jarang orang rela membeli pakaian yang cukup mahal demi meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan penilaian orang lain. Sebenarnya tak perlu pakaian mahal dan branded untuk tampil percaya diri, karena hal tersebut sangat berlebihan. Poin utama pada pembahasan ini adalah kita harus berpakaian rapi, tetapi cukup pilih busana yang pas di badan. Rapi, sesuai kondisi dan pantas untuk dikenakan pada event tertentu. Jangan takut pada warna tertentu karena mencoba warna baru yang belum pernah kita kenakan adalah sesuatu tantangan baru untuk tampil percaya diri melalui pakaian. Sekian sharing tips atau informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hasta Kurnia Pamungkas dari kelas 3C Ilmu Komunikasi dan dari kelompok 2 Public Speaking. Pertama-tama, berbicara di depan umum selalu menjadi monster yang mengerikan. Survei yang dilakukan oleh Washington Post pada tahun 2004 tentang 10 ketakutan yang paling umum, ternyata ketakutan berbicara di depan umum adalah hal yang paling ditakuti oleh manusia, lebih seram dari ketinggian, serangga, maupun kegelapan. Orang yang belum terbiasa atau takut untuk berbicara di depan umum pasti selalu menunjukkan gejala-gejala tertekan, gejala-gejala tidak nyaman saat tampil maupun sebelum tampil. Maka dari itu, saya ingin memberitahu gejala-gejala apa saja sih yang ditunjukkan ke seseorang yang cemas dalam public speaking. Ada 3 gejala umum yang sering dilaporkan oleh mereka yang sulit bicara di depan publik. Pertama, gejala fisik, gejala mental, dan yang terakhir adalah gejala emosional. Yang pertama ini adalah gejala fisik. Gejala fisik bisa dirasakan jauh sebelum dari hari H dan muncul dalam berbentuk ketegangan perut ataupun sulit tidur. Nah, yang paling umum ini adalah sulit tidur. Namun, gejala fisik juga bisa terjadi saat sedang berbicara di depan umum. Yang pertama adalah gejala detak jantung semakin cepat. Gejala ini timbul bahkan sebelum mau tampil. Biasanya ini beberapa menit sebelum tampil. Semakin cepat mau tampil, semakin kencang detak jantungnya. Gejala fisik yang kedua itu adalah lutut gemetar yang membuat sulit pembicara untuk berdiri di depan. Selanjutnya adalah gejala fisik ketiga, yaitu suara yang bergetar seringkali disertai mengejangnya otot tenggorokan. Alhasil pesan yang disampaikan akan tidak jelas diterima dikarenakan terbata-bata. Selanjutnya adalah gejala fisik keempat, gelombang hawa panas atau perasaan seperti akan pingsan. Selanjutnya adalah ini mungkin gejala fisik yang sudah parah atau tidak umum. Gejala fisik yang selanjutnya adalah kejang perut, kadang-kadang disertai perasaan mual. Selanjutnya adalah hiperventilasi, yaitu termasuk kesulitan untuk bernapas. Ya, dan yang terakhir gejala fisiknya yaitu mata berair atau hidung berlendir. Itu dia gejala-gejala fisik yang umum terjadi ketika seseorang cemas berbicara di depan banyak orang. Gejala-gejala yang masuk ke dalam kategori kedua terkait dengan proses mental. Umumnya terjadi selama pembicara tampil. Antara lain, yang pertama adalah mengulang kata, kalimat atau pesan, sehingga pendengar akan kesulitan maksud dari apa ya pesan yang disampaikan. Yang kedua ini adalah hilang ingatan. Ini termasuk gejala biasa atau umum. Semua orang pasti pernah hilang ingatan, seperti ketidakmampuan pembicara untuk mengingat fakta yang secara tepat atau melupakan hal yang sangat penting.
Biasanya, jika hilangnya ingatan, maka pembicara akan spontan berimprovisasi, menggunakan bahasa sendiri untuk menutupi gejala tersebut. Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk kekecewaan umum yang lain. Dan gejala yang terakhir adalah tersumbatnya pikiran, yang membuat pembicara bingung apa yang harus diucapkan selanjutnya. Ini mungkin mirip seperti hilang ingatan, tetapi ini beda. Kalau tersumbatnya pikiran itu pembicara entah kenapa sulit bicara, padahal dia tahu apa yang harus diucapkan. Nah, itu dia tadi gejala-gejala mental yang terjadi kepada seseorang yang sedang cemas berbicara di depan banyak orang. Kemudian ini adalah gejala fisik dan mental, biasanya disertai dan diawali sejumlah gejala emosional, termasuk yang pertama itu adalah rasa takut yang bahkan bisa muncul sebelum tampil. Gejala emosional yang kedua yaitu mempunyai rasa tidak mampu akan sukses dengan penampilan dirinya. Gejala emosional yang ketiga yaitu mempunyai rasa kehilangan kendali. Yang keempat, punya rasa tidak berdaya seperti anak yang tidak mampu mengatasi masalah. Yang kelima, tentu saja panik. Dan gejala emosional yang terakhir yaitu rasa malu atau merasa dipermalukan saat presentasi berakhir. Ini perasaan di mana pembicara entah kenapa malu setelah tampil walaupun penampilannya sukses. Itu dia tadi gejala-gejala emosional terhadap seseorang yang sedang cemas dalam public speaking. Kemudian, orang-orang takut bicara di depan publik biasanya berusaha menghindarinya dikarenakan kurang percaya diri atau biasa disebut minder. Ada beberapa gejala minder untuk dapat dijadikan tolak ukur untuk mengenali pribadi minder atau tidak minder. Yang pertama ini adalah gejala demam panggung, yaitu keadaan di mana seseorang mengalami ketakutan berbicara di depan banyak orang. Bisa kekhawatiran, ketakutan, atau fobia yang berhubungan dengan penampilan di depan banyak orang. Yang kedua itu adalah sulit bergaul. Sulit bergaul merupakan salah satu gejala minder. Seseorang tidak mampu menyesuaikan dirinya terhadap orang lain maupun lingkungannya. Orang tersebut bisa dikatakan kurang berhasil dalam beradaptasi. Hal ini secara tidak langsung bisa menambah rasa tidak percaya diri dalam bersosialisasi. Yang ketiga ini adalah memiliki sedikit sahabat. Salah satu gejala minder yang harus diperhatikan adalah kebiasaan orang yang suka menolak orang lain, tidak terlalu suka kehadiran orang lain, terutama orang baru yang dikenal. Ketika ada yang ingin mendekatinya dan mengenalinya lebih lanjut, ia malah berusaha menghindar dari orang tersebut. Yang keempat ini adalah tidak berani memulai. Salah satu gejala penyakit minder adalah tidak berani untuk memulai sesuatu. Ia takut akan diperhatikan oleh semua orang. Dan yang kelima adalah selalu merasa rendah diri. Selanjutnya yang keenam adalah tegang dan grogi. Orang yang minder biasanya suka salah tingkah, bimbang, ragu, kaku, tegang, atau grogi ketika berhadapan dengan orang lain yang baru dikenal sehingga tingkah laku terlihat dingin atau seperti dibuat-buat, seolah-olah tidak menjadi dirinya sendiri. Yang ketujuh itu adalah sensitif. Maksud dari sensitif ini adalah orang minder selalu melihat pada kekurangan dirinya, dan tidak hanya itu, ia juga merasa orang lain memperhatikan kekurangannya. Dan yang terakhir ini adalah merasa bermasalah dengan penampilannya. Selalu merasa penampilannya terus bermasalah walaupun ia bagaimana memperbaikinya. Ia cenderung terbawa arus. Disebabkan karena memang kurang percaya diri itu sudah mulai bersarang dalam dirinya, sehingga tidak pernah akan puas penampilannya. Nah, itu dia adalah gejala-gejala yang sudah saya sebutkan dalam kecemasan dalam public speaking. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Solihatin, salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, program studi ilmu komunikasi kelas 3C dengan nomor stambuk B50120090. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai apa saja sih yang menjadi faktor penyebab kecemasan dalam public speaking. Yang pertama,
yaitu belum terbiasa untuk berbicara di depan umum. Orang yang belum terbiasa berbicara di depan umum akan menganggap ini adalah suatu hal yang baru, sehingga ia masih harus beradaptasi dengan public speaking. Ia akan merasa sangat gugup karena tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif di depan umum. Kemudian yang kedua yaitu takut untuk dihadapkan dengan banyaknya orang. Poin kedua ini masih berkaitan dengan poin yang pertama. Jika orang yang belum terbiasa untuk berbicara di depan publik, artinya orang tersebut masih takut atau belum juga terbiasa untuk berinteraksi di depan banyak orang. Ia akan merasa sangat gugup karena tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif di depan umum. Kemudian yang ketiga, status komunikator yang rendah sehingga membuatnya kurang percaya diri. Status ini bisa dilihat dari sisi ekonominya atau kalangan masyarakat. Misalnya, jika komunikator adalah salah seorang yang merupakan masyarakat dalam kalangan rendah, maka hal tersebut bisa menyebabkan kurangnya percaya diri atau insecure, sehingga komunikator merasakan cemas ketika dihadapkan dengan banyak orang, apalagi jika audiensnya dari berbagai kalangan. Atau bisa juga dilihat dari sisi status komunikator dalam sebuah kelompok atau organisasi. Mungkin komunikator adalah seorang yang bukan termasuk dalam peringkat kelas, atau orang yang tidak memiliki peran penting dalam suatu organisasi. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya rasa cemas ketika dihadapkan dengan audiens yang ia pikir audiens adalah kalangan yang lebih tinggi darinya, baik itu dari segi ekonominya, segi wawasan, ataupun hal lainnya, sehingga ia menilai dirinya rendah jika dibandingkan dengan audiens, dan ia akan merasakan tertekan. Kemudian yang keempat, adanya rasa takut akan gagal dalam menyampaikan informasi. Hal ini merupakan pemahaman mengenai penilaian atas penilaian orang lain terhadap dirinya sebelum proses public speaking itu terlaksana. Hal ini juga berpengaruh pada bagaimana cara komunikator memandang situasi komunikasi saat public speaking. Orang yang sudah overthinking duluan dengan penilaian audiens menyebabkan komunikator menilai dirinya sendiri lemah. Kemudian yang kelima, takut dinilai atau dihakimi. Dengan adanya rasa takut dengan gagal yang tadi itu, rasa takut tersebut menimbulkan adanya rasa takut terhadap penilaian audiens dan takut dihakimi serta disudutkan oleh audiens, yang sebenarnya hal tersebut belum tentu akan terjadi. Kemudian keadaan psikologis yang kurang baik seperti stres dan blank. Nah, jika saat sebelum public speaking akan berlangsung, misalnya sang komunikator sedang mengalami stres atau banyak pikiran, hal ini juga dapat berdampak pada konsentrasi komunikator, karena ia menjadi sulit untuk mengatur pemikirannya dan sulit untuk mengingat materi yang akan disampaikan. Maka akan menyebabkan komunikator menjadi blank atau menjadi bingung harus bicara apa atau bingung apa yang harus dilakukan. Materi-materi yang sebelumnya sudah dipersiapkan menjadi hilang seketika dalam pikiran dan sulit menyampaikan sesuatu. Yang ketujuh, yaitu kurangnya persiapan. Jika berbagai macam hal yang seharusnya sudah dipersiapkan, seperti bahan materi, persiapan untuk berbicara di depan umum, dan hal-hal lainnya kurang dipersiapkan, maka ini juga dapat menjadi penyebab timbulnya kecemasan. Kurangnya latihan atau kurangnya membaca atau mengingat kembali informasi yang akan disampaikan menyebabkan timbulnya rasa cemas. Karena bisa saja komunikator pun menjadi kebingungan ketika public speaking. Jadi sebelum kita melakukan public speaking, sangat dibutuhkan persiapan yang sangat matang. Seperti jika kita masih pemula, harus sering-sering latihan. Kemudian yang kedelapan, pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan saat public speaking. Pengalaman masa lalu contohnya seperti pingsan saat public speaking atau mikrofon mati saat public speaking juga menjadi hambatan dan menyebabkan trauma dan cemas saat melakukan public speaking tersebut. Hal lainnya dari pengalaman yang tidak menyenangkan, misalnya seperti komunikator pernah mengalami bullying atau menjadi orang yang terisolasi. Hal tersebut juga dapat menjadikan trauma dan menimbulkan rasa cemas dalam public speaking. Karena
harus menyampaikan pesan langsung di hadapan halayak banyak, sedangkan ia sudah mengalami hal yang tidak menyenangkan sebelumnya terhadap orang-orang di luar. Kemudian yang kesembilan, terlalu perfeksionis. Jika komunikator terlalu perfeksionis walaupun sudah mempersiapkan dengan matang untuk melakukan public speaking, namun karena saking inginnya ia tampil dengan sempurna, maka ia terlalu berekspektasi yang tinggi terhadap dirinya sendiri dan juga respon dari audiens, sehingga ia merasa cemas jika ada suatu hal yang menghambat penampilannya. Yang ke-10 yaitu situasi yang tidak terduga. Biasanya hal ini timbul pada orang-orang yang overthinking. Ia sudah memikirkan hal-hal negatif yang lain yang belum tentu akan terjadi sehingga mengganggu pikirannya dan timbul rasa cemas. Yang ke-11 yaitu waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan public speaking juga cukup berpengaruh terhadap kecemasan. Kapan public speaking itu akan dilaksanakan? Apakah pada pagi hari, siang, sore, ataupun malam hari? Hal ini juga tergantung bagaimana kenyamanan fokus sang komunikator untuk melakukan public speaking. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap orang tentunya akan berbeda-beda dengan kenyamanan atau kefokusan tingkat konsentrasinya. Kemudian juga apakah waktu yang digunakan untuk public speaking tersebut tidak bertabrakan dengan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan urusan atau keadaan psikologis komunikator. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-12, keraguan pada alat. Selain faktor-faktor yang timbul dari diri komunikator dan pihak lain, penyebab dari adanya kecemasan saat public speaking juga bisa timbul dari alat-alat yang digunakan saat public speaking. Bisa saja sewaktu-waktu tanpa diduga mikrofon yang digunakan itu mati, lighting yang bermasalah, atau properti-properti lainnya yang mengalami gangguan, yang mana hal itu menyebabkan adanya hambatan dalam penampilan public speaking dan menimbulkan kecemasan pada komunikator. Nah, itulah tadi 12 poin besar yang menjadi faktor penyebab adanya kecemasan dalam public speaking. Saya harap video ini dapat bermanfaat serta dapat menambahkan wawasan serta persiapan kepada para calon-calon public speaking ke depannya. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan, saya memohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Niluti Kanggrani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-6, di mana materi ke-6 itu berjudul tentang tips dan trik untuk mengatasi rasa nervous atau blank di depan audiens. Nah, langsung saja. Nah, ketika kita bicara di depan umum nih, pasti ada yang namanya rasa grogi, nervous, itu muncul tiba-tiba. Sekalipun kita belum ada di depan audiens, kita belum berdiri, belum menyampaikan sesuatu, itu udah muncul tiba-tiba aja. Meskipun kita udah nyiapin matang materi yang akan kita sampaikan nih di depan umum, tapi ketika kita ada di depan audiens untuk menyampaikan materi ini, itu bakalan tiba-tiba ngeblank gitu, muncul rasa grogi secara tiba-tiba gitu, dan kita bicara terbata-bata. Nah, itu dikarenakan pikiran kita yang sudah terdoktrinnya dengan rasa yang namanya rasa grogi, nervous, takut itu sendiri. Kita nih udah mikirin hal-hal yang negatif yang akan terjadi ketika kita bicara depan umum. Nah, di sini saya akan berbagi trik untuk mengatasi rasa nervous itu sendiri dalam melakukan presentasi di depan umum. Saya menemukan cara yang terbaik dari buku yang saya baca yang berjudul tentang The Power of Public Speaking, karya dari Charles Bonar Sirait. Nah, menurut dia nih, dia menjelaskan bahwa cara yang biasa dia pakai dalam presentasi itu dikenal dengan namanya sikonca. Sikonca ini merupakan akronim yang terdiri dari 3 kata, yang dimana si itu artinya situasi, co itu adalah konten, dan ca itu adalah cara. Jadi sikonca ini terbelah jadi 3 kata, situasi, konten, sama cara. Mari kita bahas satu-satu. Nah, mulai dari situasi. Situasi yang dimaksud menurut Charles Bonar Sirait ini
mulai dari diri sendiri, hubungan diri sendiri nih. Itu adalah artinya penampilan kita yang harus dijaga. Penampilan kita itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh norak gitu. Kita harus berpenampilan yang nyaman dipandang sama audiens kita. Pakaian itu tentu harus nyaman untuk diri kita sendiri supaya kita nyaman juga untuk menyampaikan materi ke depan audiens. Setelah dari diri kita sendiri, untuk lingkungan juga, maksudnya itu dekorasi panggung. Dekorasi panggung tersendiri itu tidak boleh terkesan yang sangat berat dipandang oleh audiens maupun pembicara tersebut. Dekorasi panggung yang dimaksudkan menurut Charles Bonar Sirait ini tidak boleh hiasan yang berlebihan ada di sini-situ, sehingga akan menghalangi pembicara atau speaker dalam berinteraksi kepada audiensnya. Itu sama sekali, itu harus dijaga sekali untuk dekorasi panggung supaya nyaman dipandang sama audiens, tidak mengganggu speaker untuk menyampaikan materi itu. Terus yang kedua adalah konten. Konten ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh para audiens, hal yang sangat dibutuhkan oleh audiens itu, sehingga speaker ini harus menguasai materi yang akan mereka sampaikan kepada audiens itu. Jadi benar-benar harus memahami, harus menguasai apa yang speaker ini mau sampaikan kepada audiens ini, supaya audiens di sini mendengarkan dan mendapatkan impact atau surprise dari pembicara tersebut. Yang kedua itu adalah konten, dimana konten ini sangat ditunggu-tunggu oleh para audiens atau hal inti pokok sangat dibutuhkan oleh audiens, hingga speaker atau pembicara ini harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens sendiri dan mampu menimbulkan impact atau surprise bagi audiens, sehingga tidak akan terkesan membosankan atau kaku. Yang ketiga adalah cara presentasi. Itu kembali lagi ke diri para speaker. Masing-masing orang itu memiliki style yang berbeda-beda dalam penyampaian materi kepada audiens. Konteks di sini, pilihlah cara yang nyaman, cara yang terbaik yang bisa dibawakan oleh speaker dan disampaikan kepada audiens, di mana cara itu akan membuat nyaman antara audiens dengan speaker sehingga menimbulkan audiens itu menyukai cara penyampaian materi itu. Yang sudah saya jelaskan trik untuk mengatasi blank di depan audiens menurut buku The Power of Public Speaking. Kemudian saya akan menjelaskan ke tips untuk mengatasi rasa nervous di depan umum. Untuk rasa grogi, nervous atau takut itu merupakan rasa yang wajar aja muncul tiba-tiba gitu. Tapi untuk speaker yang profesional, untuk menjadi speaker yang baik, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan rasa grogi atau rasa nervous itu supaya tidak kelihatan kita gugup dalam presentasi. Ini dia ada beberapa tips. Ini ada 6 tips dalam mengatasi rasa grogi. Yang pertama, lakukan relaksasi sebelum melakukan presentasi di depan umum. Di sini maksudnya buang jauh-jauh pikiran yang negatif. Di sini maksudnya buang jauh-jauh pikiran negatif agar kita nanti ketika kita presentasi itu kita bakalan tetap fokus pada materi yang kita sampaikan gitu. Terus yang kedua itu adalah usahakan mencari peluang. Yang kedua adalah usahakan mencari peluang untuk tertawa sebelum presentasi. Yang kedua, usahakan mencari peluang untuk tertawa lepas sebelum tampil. Itu digunakan untuk pemanasan atau melatih mimik mulut sebelum kita bicara di depan umum. Yang ketiga, tarik nafas yang dalam terus keluarkan melalui mulut. Itu tujuannya agar perasaan kita tenang
nyaman, plong, supaya dan merasa tidak ada beban ketika kita menyampaikan materi kepada audiens nanti. Yang keempat, jika rasa gugup itu muncul tiba-tiba ketika kita sedang melaksanakan atau melakukan presentasi di depan umum, perlambatlah tempo dan usahakan curi waktu untuk tarik nafas jenak. Di sini ketika rasa gugup itu muncul 30% pasti banyak gerakan tambahan, entah itu tangan goyang-goyang, kaki goyang-goyang. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya supaya kita kembali fokus kepada tujuan kita dalam penyampaian materi itu. Tipsnya itu, kedua jempol kaki kita itu tekan ke bawah sekuat mungkin supaya kita fokus, atau dengan kedua jempol kita tekan seperti ini. Itu akan membuat kita lebih tenang dan lebih kembali fokus kepada penyampaian materi. Yang kelima, jangan menatap mata audiens, tapi lihatlah ke atas kepala mereka. Itu akan membuat kita fokus yang kita akan sampaikan. Terus yang keenam, yang terakhir, banyak berlatih. Semakin kita banyak berlatih, semakin pintar kita akan. Semakin kita banyak berlatih, kita akan semakin terbiasa dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Biar otomatis rasa percaya diri kita akan terbentuk dan kita sudah akan terbiasa yang namanya berbicara di depan umum. Tidak lagi yang ada rasa namanya grogi, nervous ataupun gugup itu. Sehingga perlahan-lahan kita akan menjadi speaker yang profesional atau yang handal. Dan pesan terakhir saya kepada kalian semua, tanamkanlah pada diri kalian. Ada pesan terakhir untuk kalian semua, dan selalu ingatlah kata-kata ini. Start with yourself. It all started from yourself. Semua berawal dari diri kalian sendiri, diri kita sendiri. Jadi jika kamu percaya pada diri kamu, kalau kamu bisa, itu akan terjadi. Harapanku, kalian tingkatkan lagi rasa percaya diri kalian, banyak berlatih, dan juga perbanyak membaca buku. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Menghilangkan rasa cemas ketika berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum ataupun berpublic speaking merupakan sebuah tantangan bagi setiap orang. Bagaimana kita harus membawakan materi ataupun kita mungkin sebagai narasumber bisa menjadi narasumber yang mungkin yang sangat profesional, sehingga ketika kita menghadapi audiens yang sangat banyak, kita bisa mengelola kecemasan mungkin atau nervous yang kita alami. Ketika rasa cemas sudah mempengaruhi seluruh dari diri kita, pastinya akan menimbulkan masalah-masalah baru yang mungkin lebih mempengaruhi diri kita lagi pada saat berbicara di depan umum. Contohnya seperti blank atau kehabisan kata-kata, gugup yang sangat berlebihan, keringat dingin. Dan dari masalah tersebut yang kemungkinan dapat memicu para audiens berpikir bahwa orang yang menyampaikan informasi itu sangat gugup dari gaya bahasa maupun gestur yang ditampilkan, memicu audiens untuk berpikir ternyata penyampaian informasinya pun kurang jelas diakibatkan karena kita sangat gugup, dan bahkan itu bisa berdampak bagi image kita sebagai penyampai informasi yang dilihat oleh para audiens dengan kegugupan kita, dan tiba-tiba kita tidak tahu lagi mau bilang apa di atas panggung. Dan ya tentu saja itu berdampak pada image kita sebagai penyampai informasi di atas panggung. Jika rasa cemas pada diri kita sudah sangat berlebihan dan sangat mengganggu pada saat kita berbicara di depan umum, tentunya kita harus mengatasi dan meredakan bagaimana cara menghilangkan rasa kecemasan ini, sehingga pada saat kita berbicara di depan umum berikutnya, rasa cemas yang sebelumnya sangat berlebihan akhirnya bisa kita kendalikan dan kita bisa menjadi narasumber ataupun pembawa materi yang lebih baik lagi. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah kecemasan atau meredakan rasa cemas ketika berbicara di depan umum. Yang pertama itu ada mengelola kecemasan. Mengelola kecemasan ini kita bisa lakukan dengan cara yaitu tuliskan seluruh alasan yang mungkin melatar belakangi kecemasan kita pada saat berbicara di depan umum.
Alasan-alasan yang melatar belakang kecemasan ini harus kita tuliskan secara spesifik sehingga kita bisa mengelola kecemasan kita itu dengan baik. Misalnya, jika Anda takut terlihat bodoh di depan banyak orang, cari tahu mengapa Anda berpikir demikian. Apakah Anda takut menyampaikan informasi yang salah dan sehingga teman-teman memiliki rasa cemas yang begitu tinggi. Dan ketika teman-teman sudah menyadari akan hal tersebut, teman-teman bisa mengalokasikan waktu teman-teman untuk bisa mendalami lagi materi-materi tersebut yang ingin teman-teman sampaikan. Selanjutnya ada bungkam pikiran negatif dan kritik yang mungkin akan kita dapatkan nantinya. Jika terus-menerus berpikir negatif, itu akan malah berdampak lagi terhadap kecemasan yang kita alami. Jika teman-teman saja tidak percaya diri, lantas bagaimana audiens bisa mempercayai diri kita sebagai narasumber ataupun pemateri? Kapanpun teman-teman berpikiran negatif, bungkam pikiran-pikiran negatif tersebut dan gantikan dengan pemikiran yang lebih positif. Misalnya, ketika teman-teman sudah di atas panggung, ketika teman-teman berpikiran, aku pasti lupa apa yang akan aku katakan. Dan bungkam pikiran-pikiran seperti itu dan gantikan seperti, oke, saya sudah mengetahui dan menguasai materi yang akan saya sampaikan. Sehingga ketika teman-teman berpikiran seperti itu, pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya yang mempengaruhi diri kita sehingga menimbulkan rasa kecemasan yang berlebihan, itu bakal teratasi karena kita sudah berpikiran positif mengenai hal yang akan kita lakukan itu akan betul. Baik, dalam public speaking biasanya kita juga diminta untuk berpidato. Nah, berpidato sendiri tentu saja bagian dari public speaking atau berbicara di depan umum. Nah, untuk pidato sendiri mungkin kita sering mengalami kecemasan tersendiri pada saat menyampaikan pidato. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, teman-teman yang harus dilakukan pertama adalah menyiapkan diri untuk berpidato. Ketahui panduan teman-teman dalam berpidato. Manusia cenderung mencemaskan hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol. Kita tidak bisa memang mengontrol seluruh aspek dalam pidato maupun presentasinya. Namun setidaknya kita bisa berfokus pada sesuatu hal yang mungkin bisa kita kontrol. Jika kita diminta berpidato, cari tahu ekspektasi klien atau orang yang meminta kita untuk berpidato. Misalnya, apa topik pidato teman-teman, siapa yang berhak memilih pidato tersebut, dan berapa lama teman-teman akan berpidato, berapa lama waktu yang teman-teman miliki untuk menyiapkan pidato tersebut. Dan jika teman-teman mengetahui segala sesuatunya dari awal, itu dapat membantu meredakan kecemasan teman-teman. Selanjutnya, kenali topik pidato teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah mengenali topik yang akan teman-teman pidatokan dan teman-teman merasa familiar dengan topik tersebut, teman-teman akan merasakan kurangnya rasa cemas yang ada pada diri teman-teman sendiri. Selanjutnya itu kenali audiens teman-teman. Mengetahui audiens adalah kunci penting untuk menyampaikan pidato yang berkualitas dan bermanfaat. Misalnya, pidato teman-teman yang teman-teman sampaikan itu cocok dan nyambung dengan keadaan audiens teman-teman. Misalnya teman-teman menyampaikan pidato mengenai lingkungan dan dihadiri oleh audiens dari pengamat lingkungan. Jika teman-teman menyampaikan pidato lingkungan tetapi audiens teman-teman adalah anak SMA, itu sangat tidak nyambung. Jadi kenali audiens teman-teman agar teman-teman bisa menyampaikan pidato secara lugas dan bermanfaat tentunya untuk audiens teman-teman, karena teman-teman menyampaikan pidato selaras dengan keadaan audiens teman-teman sendiri. Baik, sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu hal penting yang mungkin teman-teman harus lakukan ketika teman-teman ingin membuat sebuah pidato. Tulis pidato yang sesuai dengan gaya bahasa teman-teman sendiri. Jadi ketika teman-teman menulis pidato dengan gaya bahasa teman-teman sendiri, itu akan membuat teman-teman akan nyaman ketika berpidato. Dan ya, jangan gunakan kata-kata yang mungkin bakal membuat teman-teman tidak nyaman pada saat berpidato. Dan jika teman-teman sudah mengenali audiens teman-teman sendiri, teman-teman juga sudah menyiapkan pidato yang selaras dengan keadaan audiens teman-teman. Kemudian teman-teman sudah membungkam pikiran negatif teman-teman sehingga meredam kecemasan yang teman-teman selalu pikirkan. Dan juga teman-teman sudah bisa mengelola kecemasan teman-teman sendiri agar bisa berbicara di depan umum. Saya rasa
teman-teman sudah bisa menghilangkan rasa kecemasan itu, sehingga pada saat berikutnya teman-teman sudah bisa berbicara secara lancar di depan umum tanpa ada rasa cemas dan rasa takut yang teman-teman miliki. Oke, baik, itu tadi penyampaian materi dari saya tentang menghilangkan dan meredakan rasa cemas pada saat berpublic speaking, khususnya yang saya jelaskan mengenai berpidato. Semoga dari video ini teman-teman bisa menjadikan video ini sebagai referensi teman-teman untuk bisa mendapatkan ilmu mengenai cara menghilangkan rasa cemas dan meredakan rasa cemas teman-teman ketika berpublic speaking, khususnya berpidato. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Rivaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Gil Pangesti. Saya dari kelompok 2 kelas 3C Ilmu Komunikasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing, berbagi informasi serta bercerita tentang salah satu fobia yang erat kaitannya dengan kecemasan dalam public speaking. Dan fobia ini juga ada kaitannya dengan fobia sosial atau yang sering kita sebut sebagai anxiety disorder. Nah, fobia yang akan saya bahas pada kali ini itu dinamakan sebagai glossophobia. Jadi, glossophobia merupakan fobia di mana kita itu merasa takut dan cemas berlebihan pada saat berbicara di depan banyak orang. Dan menurut riset, hampir 75% masyarakat di dunia ini mengalami glossophobia. Kayak kalian bahkan nggak tahu loh ada yang namanya glossophobia ini, karena saya jujur baru tahu ada yang namanya glossophobia itu beberapa hari yang lalu. Jadi pas tahu ternyata 75% masyarakat dunia mengalami glossophobia itu saya lumayan kaget. Tapi mungkin hal ini terjadi karena orang-orang hanya mengira grogi di depan umum itu ya cuma grogi biasa, kayak belum terbiasa kan. Tapi ternyata ada penyakitnya loh, namanya glossophobia. Dan untuk penyebabnya sendiri sebenarnya glossophobia ini tidak diketahui, tapi menurut riset juga orang yang dulunya itu punya trauma, punya kebiasaan gak baik lah tentang di depan banyak orang, misal itu tuh lebih rentan mengalami glossophobia. Jadi mungkin glossophobia ini seperti tingkatan lanjutan yang lebih mungkin lebih parah dari rasa grogi yang biasa tersebut. Dan saya juga punya satu contoh kasus yang memang ada di dunia nyata tentang pengalaman traumatis yang bikin seseorang ini menjadi grogi jika diharuskan untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi saya itu dulu kenal satu orang, dia join ke komunitas, dan di komunitas itu dia nggak bisa make a friends, dia nggak bisa temenan sama orang-orang di sana, baik sama senior atau sama yang seangkatan. Jadi dia memilih untuk keluar dari komunitas tersebut. Ternyata 1 tahun kemudian dia diharuskan untuk datang ke acara yang diadakan oleh komunitas tersebut, dan dia diharuskan untuk tampil. Walaupun nggak berbicara, dia tuh cuma berdiri doang di situ. Dan setelah acara itu selesai, dia bilang ke saya kalau di sana dia ngerasa benar-benar terancam, dia ngerasa terintimidasi karena dia keinget sama dulu, kayak kejadian dulu tuh bikin gak nyaman gitu loh di tempat itu. Sehingga saya jadi mikir lagi, ternyata memang benar ya pernyataan ini atau riset ini itu ternyata benar kalau orang yang memiliki perasaan traumatis di masa lalu lebih rentan mengalami glossophobia. Kenapa? Karena orang yang saya kenal ini juga masih mengalami kesusahan kalau harus tampil di depan banyak publik. Jadi dari pernyataan teman saya yang katanya dia itu ngerasa terintimidasi dan terancam, ternyata itu setelah saya cari tahu ya, itu tuh dikarenakan karena otak kita itu sedang berusaha untuk mengeluarkan rasa stres dari dalam tubuh kita. Jadi otak kita itu sedang berusaha kayak ayo stres keluar, tolong gitu kan. Dan dalam prosesnya itu stres mengeluarkan 2 hormon, yaitu kortisol dan adrenalin. Dan ternyata 2 hormon ini bisa meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Dan dari pernyataan tersebut kita jadi gak heran gak sih kalau kita mau presentasi, kita mau tampil di depan banyak orang, kita jadi ngerasa deg-degan. Ternyata ya karena si kortisol dan adrenalin ini.
Dan gejala lain yang ditimbulkan itu ada banyak, kayak gemeteran, keringat dingin, jantung berdetak cepat atau mual. Itu gejala lain yang ditimbulkan oleh si dua hormon ini. Dan menurut saya jika gejala yang ditimbulkan itu lebih parah, seperti keringat dingin yang akhirnya bikin kita semaput, kemudian detak jantung yang terlalu cepat bikin kita sesak nafas, menurut saya itu udah sangat serius dan mungkin itu adalah gejala dari glosphobia. Nah, sekarang untuk cara mengatasinya itu bagaimana sih? Jadi untuk cara mengatasi glosphobia itu ada dua cara. Yang pertama itu manual, yang kedua itu profesional. Jadi untuk cara yang manual itu kita bisa kayak tips-tips biasa, kayak misalnya persiapkan materi yang matang, minum air putih yang banyak, kemudian coba untuk rasa pede. Nah, itu tuh cara-cara yang manual, kayak kita itu bisa ngelakuin sendiri lah. Tapi kalau ternyata cara tersebut masih tidak berhasil, mau tidak mau kita harus melangkah yang lebih jauh, yaitu ke cara yang profesional. Jadi untuk cara yang profesional sendiri ini ada dua. Yang pertama itu ke psikiater. Jadi buat kalian, buat siapapun yang ngerasa punya gejala glosphobia, silahkan konsultasi ke psikiater atau ke psikolog lah. Jadi nanti tuh ada sebuah sesi di mana kita itu akan dilatih atau akan dicari tahu penyebabnya itu dari mana sih. Kayak kita itu diulik lagi masa lalu kita, kayak akar penyebab kenapa kita bisa grogi itu sebenarnya dari mana gitu loh. Nah, pas udah ketemu, mungkin kita akan diarahkan untuk memaafkan masa lalu tersebut. Kayak ya udahlah, ayo kita maafin aja yuk, kita peduli sama diri kita sendiri, kita sayang sama diri kita sendiri, kayak kita menyayangi diri kita dengan cara melupakan masa lalu tersebut. Jadi dengan memaafkan masa lalu, dengan memaafkan diri kita, mungkin kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa lebih improve menjadi lebih baik, dan akhirnya bisa terbebas dari yang namanya glosphobia. Itu mungkin ya, tapi untuk yang lebih detail, sesi yang lebih detail mungkin kita serahkan kepada yang lebih profesional, yaitu ke psikolog. Kemudian untuk cara profesional yang kedua itu ada dengan memberikan obat-obatan. Jadi sebenarnya orang yang menderita glosphobia itu nggak butuh obat. Jadi orang yang membutuhkan obat adalah penderita glosphobia yang ternyata sudah didiagnosa memiliki penyakit mental lain seperti kecemasan yang berlebih, kemudian depresi atau gangguan yang lainnya. Dan memang sih kalau dipikir juga, jika seseorang sudah mengalami atau sudah memiliki hal-hal tersebut benar-benar lebih baik, kita mengonsumsi obat tidak apa-apa, gak usah malu. Itu juga untuk diri kita sendiri kan. Jadi nanti dokter itu akan meresepkan sebuah obat yang mungkin obat itu adalah obat penenang atau antidepresan. Dan untuk contohnya itu aku ngambil dari drama Penthouse. Jadi mungkin kalian yang nonton drama Penthouse tahu kan tokoh yang namanya Eun. Dia itu kalau mau tampil, sebelum tampil itu pasti dia minum sebuah obat, ya nggak sih? Dan kalau dia habis lihat Verona yang nyanyi lebih bagus, dia akan minum obat tersebut. Jadi saya nangkepnya mungkin itu adalah contoh dari obat antidepresan dan obat penenang. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa punya gejala yang ternyata aku punya gejala yang parah, ya udah ngelakuin apapun aku masih nggak bisa kayak pede di depan banyak orang, aku masih takut di depan banyak orang, begitu lebih baik untuk segera konsultasikan ke psikolog dan psikiater. Karena kalau kita udah mengatasi rasa takut ini, kamu tuh bisa menjadi lebih percaya diri gitu loh, dan berpeluang dengan memiliki karir yang lebih baik, terutama jika pekerjaan kamu itu menuntut kamu untuk sering berhadapan dengan banyak orang. Jadi tolong lebih cari tahu tentang diri kita, apakah kita punya gejala yang sama seperti glosphobia. Dan sebagai satu catatan juga, tolong jangan self diagnose, kayak mendiagnosa diri sendiri itu punya sebuah penyakit mental, itu jangan. Lebih baik cepat konsultasikan aja ke yang lebih profesional.
Semoga informasi kali ini tuh bermanfaat untuk kalian. Semoga penyampaiannya juga bisa nyampe ke kalian. Jadi cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu, dosen sekalian, dan teman-teman tentunya. Hari ini saya akan membicarakan tentang 4 jenis kecemasan dalam komunikasi. Nah, ini adalah topik yang seru ya, dan termasuk penting juga untuk kita. Tapi sebelumnya public speaking itu apa sih? Oke, kita bahas aja secara perlahan ya, dan singkat tentunya, supaya kita bisa sepemahaman. Public speaking atau biasa dikenal sebagai orasi itu adalah seni dan tindakan berbicara secara tatap muka kepada publik atau halayak secara langsung. Tetapi untuk sekarang dengan banyaknya tingkat kemajuan teknologi itu juga berpengaruh terhadap kemajuan public speaking sekarang, yang artinya berbicara kepada publik termasuk juga saat ini berbicara secara direkam terlebih dahulu seperti ini, sekarang juga termasuk ke dalam public speaking. Nah, itu penjelasannya secara singkat dan dari teori tentang public speakingnya. Dapat diartikan secara lebih mudahnya adalah bahwa public speaking ini kadang kita kerjakan dengan secara tidak sadar. Bisa di tongkrongan, grup kelas, grup presentasi, atau bahkan saat kita presentasi di depan dosen dan teman-teman, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, kita dikit aja ya, tapi pada ngerti kan? Sekarang kita lanjut ke materi utama, yaitu membahas kecemasan komunikasi. Apa sih itu kecemasan komunikasi? Cemas atau anxiety adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya, orang akan mengalaminya ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Contoh mudahnya adalah ketika kita mau mengambil rapot bersama orang tua. Pasti ada kan rasa-rasa cemas. Rasa cemas ketika ingin mengetahui nilainya, atau rasa cemas apakah kita akan dimarahi oleh orang tua. Ya kan? Nah, kapan sih kecemasan itu muncul? Oke, yang pertama, rasa cemas muncul bisa pada seseorang yang sedang menghadapi pengalaman baru. Pengalaman baru seperti seorang siswa yang baru masuk pada hari pertama sekolah, atau seorang ibu yang baru pertama kali memiliki bayi. Atau saat ini seperti saya yang sedang membuat video ini untuk melatih public speaking saya. Maka dari itu, kecemasan sering dikaitkan dengan kemampuan untuk beradaptasi pada seseorang. Kecemasan yang dialami oleh orang yang mampu beradaptasi masih tergolong wajar. Sementara itu, orang yang gagal beradaptasi akan mengalami rasa cemas yang tidak wajar. Nah, ini bahaya nih kalau udah rasa-rasa nggak wajar. Kecemasan yang dianggap tidak wajar adalah ketika mengganggu kegiatan sehari-hari. Kalau udah keganggu kegiatan sehari-hari, mau belajar, berkantor, memasak, bahkan ngobrol sama temen pun pasti rasanya nggak enak kan. Nah, jangan sampai rasa cemas ini mengganggu kalian ya. Kalian bisa ngobrol sama teman, kasih tahu rasa cemas apa yang membuat kalian makin cemas. Jadi kalau bisa let it out aja. Kedua, kecemasan juga muncul ketika seorang merasa terancam. Tidak hanya terancam secara fisik, tetapi juga merasa terancam secara harga diri. Selain itu, kecemasan dapat dirasakan pada seseorang yang berada pada situasi yang tidak menentu atau tidak jelas. Salah satu contoh dari kecemasan ketika kehilangan orang yang Anda cintai. Sebagai seorang manusia, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi padanya di esok hari. Bisa saja orang yang kita cintai sudah mencintai orang lain. Bisa aja kan? Nah, ketidakjelasan tentang sampai kapan bisa bersama orang yang kita cintai itu cenderung menimbulkan kecemasan. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lainnya.
Tapi udah mulai kebayang kan apa itu kecemasan komunikasi? Kalau gitu kita bisa lanjut ke materi utama kita, yaitu membahas 4 jenis kecemasan dalam berkomunikasi. Pertama ada threat anxiety, atau bahasa Indonesia sifat kecemasan. Yang kedua adalah context anxiety, atau bahasa Indonesianya secara konteks kecemasan. Dan ketiga adalah audience anxiety, yaitu adalah kecemasan audiens. Dan terakhir adalah situational anxiety, yaitu kecemasan terhadap situasi. Oh iya, ini satu hal penting nih. Mau ngasih tahu kalian satu hal penting. Bahwa rasa kecemasan itu berbeda sangat jauh dengan rasa takut ataupun rasa malu. Dan sifatnya tidak sama. Jadi kalau kalian mau menyamakan 3 hal tersebut, pasti nggak bisa. Karena it's a big difference. Mereka yang punya tingkat kecemasan yang lebih tinggi mungkin menghindari paparan terhadap situasi berbicara di depan umum ataupun publik. Jadi kegugupan mereka mungkin diperparah oleh kurangnya pengalaman ataupun keterampilan untuk berbicara di depan umum atau publik. Nah, oke. Tadi udah penjelasannya singkat aja. Kita lanjut. Apa sih traits anxiety? Tipe kepribadian dengan traits anxiety ini adalah individu yang memiliki orientasi untuk merasakan kecemasan selama tindakan atau melakukan komunikasi terlepas dari situasi, penonton, ataupun konteksnya. Tetapi, traits anxiety ini malah dianggap sebuah hal yang natural atau alamiah karena kecemasan yang dialami oleh seseorang sudah menjadi kepribadiannya. Orang dengan traits anxiety yang tinggi merasa sangat terancam dengan hal-hal yang membuat dirinya gagal dan mengancam harga dirinya. Berbeda dengan orang-orang dengan traits anxiety yang rendah, mereka menganggap hanya sedikit hal-hal yang bisa mengancam dirinya. Keren banget ya, malah kebalik gitu. Nah, yang kedua itu adalah context anxiety atau konteks kecemasan. Ini biasanya mengacu pada kecemasan yang diminta oleh spesifik konteks komunikasi. Beberapa konteks utama faktor yang dapat meningkatkan bentuk kecemasan adalah formalitas, ketidakpastian, dan hal yang baru. Bayangin, kalian sebuah fresh graduate yang diundang untuk wawancara untuk masuk ke kantor. Kan itu aja udah panik ya. Kita jadi fresh graduate, jadi hal yang baru untuk kita. Dan juga tingkat formalitasnya ketika diwawancarai. Dan juga ada hal ketidakpastian yang di sana yang apakah kita bakal diterima atau bakal gak diterima. Yang ketiga yaitu audience anxiety. Dari namanya aja udah ketebak kan kita ngomongin apa. Ya, kecemasan audiens. Kecemasan audiens ini menggambarkan ketakutan komunikasi dari karakteristik audiens yang spesifik. Karakteristik ini termasuk kesamaan, status bawaan, ukuran audiens, dan keakraban. Bayangin kalian lagi ada di stadion, Gelora Bung Karno, yang isinya ada ratusan juta orang. Kalian tidak memiliki keakraban terhadap mereka, pasti itu bakal jadi bahan yang lebih sulit kan. Oke, yang terakhir ada situational anxiety. Kecemasan situasional. Salah satu tokoh komunikasi yaitu McCloskey menjelaskan bahwa ketakutan komunikasi dibuat oleh kombinasi unik dari pengaruh yang dihasilkan oleh penonton, waktu, dan konteks. Keren banget ya. Kecemasan ini ada dikarenakan berada pada situasi di lingkungan baru yang asing sehingga menciptakan tingkat stres dan ketakutan komunikasi. Nah, gimana? Lumayan menjelaskan ya 4 jenis kecemasan dalam berkomunikasi ini. Semoga kalian bisa mengenali
kecemasan-kecemasan kalian dan mulai memperbaikinya ya. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin Furqan dari kelompok 2. Tema kelompok saya itu kecemasan dalam public speaking. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir positif dan self efficacy dengan kecemasan berbicara di depan umum. Jadi menurut MC Crosby, kecemasan berbicara di depan umum itu bagian dari komunikasi itu juga, karena biasanya tuh rasa gugup gitu tuh muncul pada saat kita lagi di depan umum, karena kita takut melakukan kesalahan atau salah bicara ketika kita di depan umum, dan akibatnya kita tuh jadi gak fokus, terus gelisah, dan jadi gak percaya diri gitu. Terus kecemasan tersebut itu jadi pengaruh buruk buat kita, apalagi mahasiswa gitu ya, yang punya masalah sama kecemasan bicara di depan umum. Karena tuh kita mahasiswa akan sulit itu dapat prestasi dari akademik. Sekarang tuh dosen kebanyakan pakai metode belajar, tanya jawab, diskusi, sehingga tuh kita mahasiswa harus mempunyai kemampuan bicara di depan umum. Itu loh, sangat dibutuhkan gitu loh untuk mahasiswa. Dan menurut Desi dan Fiore, kecemasan itu ada 3. Yang pertama itu kecemasan psikologi. Kecemasan psikologi itu kayak kita tuh gelisah, gugup, tegang, panik gitu. Terus yang kedua ada kecemasan fisiologis, itu kita keringat dingin, deg-degan, pikiran tuh kemana-mana. Yang ketiga ada kecemasan sosial. Kecemasan itu berupa perilaku atau sikap kita yang beda, dan kita juga karena kurang tidur. Terus lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan dalam komunikasi kita tuh. Biasanya itu pada saat kita di depan umum tuh kita kayak ngerasa orang lain tuh lebih bagus gitu komunikasi daripada kita, dan kitanya juga mungkin kurang pengalaman juga di depan umum. Dan faktor lainnya juga adalah karena self efficacy. Apa itu self efficacy? Itu kayak seseorang yang berpikir terus bisa memotivasi diri sendiri dan mengendalikan situasinya. Dan setiap orang juga punya self efficacy yang berbeda-beda, tergantung dari kemampuannya. Di sini tuh saya akan jelasin perbedaan self efficacy. Perbedaan self efficacy pada individu itu ada 3. Yang pertama itu komponen magnitude. Komponen magnitude itu karena masalah kita tuh kesulitan dengan tugas individunya gitu. Terus yang kedua ada komponen generality, itu kita yakin sama kemampuan kita sendiri. Terus yang ketiga itu ada komponen strength. Komponen strength itu kita kayak mempunyai mental yang kuat. Terus faktor berikutnya itu pola pikir individu. Pola pikir individu itu juga sangat membantu buat kita tuh mengatasi masalah kecemasan, kepanikan, dan juga rasa malu kita di depan umum. Apabila kita mempunyai pola pikir yang positif, maka kita dapat mengatasi masalah seperti tadi. Dan sebaliknya, jika pikiran kita negatif, kita tuh jadi makin panik dan cemas, dan akhirnya mengganggu konsentrasi, dan interaksi sosial itu jadi beda gitu loh. Terus ada faktor lain juga yang menyebabkan kita mengalami kecemasan, yaitu adanya keyakinan yang kurang. Terus itu kita kayak sulit mengontrol pikiran, terus pikiran itu kemana-mana. Terus cara berpikir positif atau negatif juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Jadi dengan berpikir positif tuh kita dapat
tampil berbicara dan apa yang kita sampaikan tuh bakal mudah diterima gitu sama pendengar. Dan kemampuan komunikasi kita tuh sangat penting, apalagi untuk mahasiswa, biar kita tuh menjadi lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang. Terus juga seorang yang memiliki percaya diri tinggi tuh biasanya dia lebih berani untuk mengeluarkan pendapatnya di depan umum, karena semakin kita percaya diri nih, maka semakin rendah kecemasan kita pada saat berbicara di depan umum. Itu orang yang memiliki self-efficacy rendah akan lebih gugup ketika di depan umum. Jadi saya akan memberitahu cara mengatasi berbicara di depan umum. Yang pertama itu kalian harus mempersiapkan apa yang akan kalian presentasikan. Itu kalian harus pahamin materinya dulu, terus cari referensi dari jurnal-jurnal, baca, biar nanti pas kalian presentasiin tuh lebih paham dan ngejelasinnya lebih enak kepada pendengar gitu. Terus yang kedua itu kalian harus buat diri sendiri fokus terlebih dahulu, biar kalian pikirannya tuh nggak kemana-mana, nggak tegang juga, biar enak aja gitu, santai jadinya. Terus yang ketiga itu kalian jadi harus sering latihan ngomong di depan kaca, biar lebih biasa aja gitu pas kalian di depan umum. Terus yang keempat itu jangan ngomong terlalu cepet gitu, jadi ngomongnya santai aja biar pendengarnya juga lebih memahami apa yang kalian presentasikan. Jadi kesimpulannya itu ada hubungan antara self-efficacy dengan berpikir positif pada saat berbicara di depan umum yang dilakukan pada mahasiswa. Berarti di sini semakin tinggi self-efficacy-nya dan berpikir positif akan menurunkan kecemasan pada saat berbicara di depan umum. Jadi saran saya untuk mahasiswa agar dapat meningkatkan self-efficacy-nya dan kemampuan berpikir positifnya agar mengurangi kecemasan pada saat berbicara di depan umum, dan juga mahasiswa dapat lebih mempersiapkan diri pada saat akan presentasi di depan umum atau kalau dosen sedang ada sesi tanya jawab, dengan cara banyak membaca dari referensi agar menjadi lebih paham dengan materi apa yang disampaikan, dan terus berlatih agar membiasakan diri untuk berbicara di depan umum. Terima kasih, itu saja yang saya jelaskan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.